Dan mengapa orang-orang sering membunuh impiannya? Halo semua, kembali lagi dengan saya Haris Prasetyo. Di topik kali ini saya akan membahas tentang impian. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya bahwa channel YouTube saya ini membahas tentang konten podcast yang berfokus pada masalah anak muda yang umumnya sering terjadi ataupun isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman tertarik dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Impian. Apa itu impian? Apakah itu penting? Bagaimana saya dapat meraih impian saya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bahas dan tentunya saya lanjutkan dengan jawaban saya. Impian adalah salah satu harapan besar kita akan sesuatu, sehingga kita akan berusaha menggapainya semaksimal mungkin. Namun menghadapi realita kehidupan, kadang-kadang kita sadar bahwa impian itu nggak akan semudah itu digapai, sehingga banyak orang yang membunuh impiannya dan melanjutkan hidup. Dan mengapa orang-orang sering membunuh impiannya? Pertama, itu karena orang-orang mengikuti kata dunia. Banyak orang percaya orang miskin tidak bisa menjadi dokter. Banyak orang percaya orang yang lugu tidak mungkin jadi pengacara. Banyak orang percaya orang yang tidak terkenal bisa jadi artis. Perasaan-perasaan negatif ini membuang realita bahwa semua orang yang dulunya terkenal adalah orang yang tidak terkenal. Orang yang dulunya pengacara adalah orang yang tidak pintar bicara. Kedua, melihat hasil tanpa melihat proses. Saya sudah membahas proses di konten podcast saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum dengar, silakan buka nanti videonya. Setelah itu silakan buka video ini kembali. Jadi semua orang yang menjadi tokoh-tokoh terkenal itu lahir dari penderitaan. Mereka semua berjuang dari banyaknya perjalanan hidup. Semua kesuksesan Reza Rahadian, Iqbal Ramadan, Judika itu nggak dibangun hanya dalam satu hari, tapi dibangun dalam waktu bertahun-tahun. Ingat, mie instan saja yang katanya itu instan, yang katanya cepat, itu pada akhirnya melewati proses-proses yang nggak cepat sampai dia bisa disajikan. Jadi jangan terburu-buru karena semua orang itu punya prosesnya masing-masing. Yang ketiga, takut dengan penolakan. Saya sudah melihat perjalanan hidup dari Steve Jobs, J.K. Rowling, bahkan artis legendaris di Indonesia yang saya rasa kita semua udah kenal, yaitu Reza Rahadian. Orang-orang ini ditolak berkali-kali oleh dunia, sampai mungkin mereka harus kehilangan harga diri mereka karena terus berusaha. Dan pelajaran hidup apa yang saya petik dari kehidupan mereka adalah gak mungkin kamu yang baru memulai gak menciptakan sesuatu yang gagal, sesuatu yang ditolak oleh masyarakat. Kamu perlu jadi gagal dulu baru kamu bisa jadi sukses. Karena gak mungkin kan orang yang baru belajar tentang video langsung bisa bikin film-film yang kualitasnya setara dengan film Hollywood, ataupun orang yang baru belajar masak-masak itu maunya dia langsung bisa bikin makanan yang sekelas makanannya Chef Arnold. Nggak mungkin kan. Kadang-kadang mereka harus gagal dulu ataupun menciptakan makanan-makanan yang tidak sesuai ekspektasi mereka, ataupun membuat video yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, karena dari situ mereka belajar untuk berproses. Jadi kamu perlu jadi gagal dulu biar kamu bisa jadi sukses. Jadi kalau ini contohnya, kalau kita sering memainkan game baru, tentunya kita akan mengalami kegagalan berkali-kali karena kita menghadapi bos yang sulit. Ini memicu kita untuk terus berusaha dan mengevaluasi kegagalan kita sebelumnya agar semakin maksimal dan bisa mengalahkan bos itu. Jadi kalau aku dulu tuh pernah main game Tekken 5, dan itu bosnya kalau nggak salah itu Jinpachi. Jadi kadang Jinpachi ini bikin kesel karena dia bisa ngestun kita, dia bisa nyerap darah, dan dia bisa menghindar.
bahkan dia bisa loncat tinggi, yang kalau waktu itu karakter aku pun nggak bisa. Jadi aku itu kadang-kadang kalah bisa sampai 5 sampai 6 kali. Dan aku terus mencari-cari kemungkinan gimana nih aku bisa kalahin dia nih. Kegagalanku sebelumnya aku jadikan bahan evaluasi. Oh, aku kalahnya dia stun. Jadi kalau dia udah mulai stun aku harus menghindar, aku harus loncat dan sebagainya. Jadi ini yang diikut-ikut oleh orang-orang yang seperti Steve Jobs dan lainnya. Mereka ini bersedia ditolak, tapi mereka tidak menyerah, melainkan mereka mengevaluasi kesalahan-kesalahan mereka sebelumnya untuk memaksimalkan usaha-usaha mereka berikutnya. Jadi bukan berarti ketika mereka ditolak sudah selesai, hidup mereka selesai. Enggak. Justru penolakan ini memicu semangat mereka. Dan yang terakhir, bosan. Menurut saya manusia yang gagal adalah manusia yang cepat bosan. Karena mereka nggak siap diproses. Jadi kadang-kadang orang-orang yang cepat bosan ini adalah orang-orang yang maunya serba instan. Ketika mereka merintis usaha dan ketika mereka merintis usaha itu mereka sudah mulai bosan karena mungkin mereka kesepian, nggak ada yang mau sama mereka. Karena kan seringkali ketika kita fokus mengejar impian kita, teman-teman kita akan berkurang. Kenapa? Karena ya itu, ketika kamu mendaki gunung, maka tentu kamu akan meninggalkan zona nyaman kamu. Ketika kamu yang dulu awalnya berada di bawah gunung yang ramai, dan kamu memutuskan untuk mendaki gunung, tentunya tidak banyak orang yang akan mengikuti kamu. Emangnya siapa juga yang mengikuti? Ngapain mendaki gunung capek-capek? Tapi ketika kamu berhasil sampai di atas, maka kamu akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kamu akan melihat pemandangan yang luar biasa. Dan disitulah kamu menyadari bahwa wah, ternyata aku gak nyesal mendaki gunung ini. Begitulah dalam realita kehidupanmu. Ketika kamu baru mulai merintis usaha atau mengejar impian kamu, maka yang akan kamu hadapi adalah kesepian ketika kamu ditinggal oleh teman-teman kamu, karena kalian udah gak sefrekuensi lagi. Mungkin teman-teman kamu masih mengutamakan bermain, masih mengutamakan have fun dan lain sebagainya, tetapi kamu udah mulai fokus untuk mengejar masa depan kamu. Dan mereka menganggap si hari ini udah gak asik lagi, pikirannya cuma kerja dan kerja. Dia nggak mau lagi main sama kita, dia nggak mau lagi mabar sama kita, nongki sama kita. Ya udah, kita biarin aja dia sendiri. Dan kadang-kadang orang yang baru merintis usaha seperti ini atau mengejar impiannya kadang-kadang cepat bosan karena kesepian. Karena kan dia udah ninggalin zona nyamannya. Dan ada juga orang yang baru gagal sekali, 2 kali, 3 kali, dia udah bosan. Kadang-kadang gitu kan orang misalkan contohnya dalam dunia YouTube, dia upload video pertama itu viewsnya itu cuman 2-3 orang, terus di upload lagi video kedua itu viewsnya itu cuman 2-3 orang lagi, terus di upload video yang ketiga itu viewsnya cuma 2-3 orang lagi, dan dia bosan. Dan kayaknya ngapain aku upload video-video itu begini, nggak guna, orang yang nonton cuma 2-3 orang gini, ngapain aku upload? Ya udah tinggalin aja. Dan kalau Bill Gates ini, kalau aku contohin karakter terhebat, karakter yang aku kagumi sekarang, orang-orang yang aku kagumi ya, contohnya itu Bill Gates. Kalau dia bosan dalam usahanya, mungkin sekarang kita itu nggak akan pakai sistem operasi Windows di laptop kita, yang mana itu sangat friendly user sekali bagi penggunanya. Mungkin kalau Steve Jobs ini bosan, kita mungkin nggak akan pernah lihat produk HP iPhone yang kita pakai sekarang ini. Bahkan kalau CEO Facebook itu atau yang kita sebut Mark itu bosan, kita mungkin gak akan pakai Facebook. Gak ada tuh kayak nama Facebook kamu apa? Nanti Facebook aku ya. Gak akan ada kalau mereka semua ini bosan. Jadi bosan itu adalah salah satu faktor yang berbahaya, yang menghambat diri kita untuk mencapai impian kita. Lalu apakah impian itu penting? Tanpa impian, hidupmu tidak berarti. Kamu gak akan punya tujuan hidup, dan kamu hanya akan menemukan hidupmu dalam kehampaan. Jadi berusahalah untuk mimpimu. Aku pernah dengar quotes dari Panji. Dia salah satu stand up comedy terkenal. Dia bilang,
Sekuat apapun kamu membunuh mimpimu, dia nggak akan mati. Dia hanya akan bangkit di hari tuamu. Yang pada artinya di sini impian kita akan menuntut kita pada masa tua kita. Makanya tuh pasti kita semua pernah dengarkan om atau tante kita ngomong gini kalau kita lagi ketemu mereka, kita lagi silaturahmi terus mereka ngomongnya gini, "Om itu kalau masih muda kayak kamu, pasti om bakalan ngelakuin ini, om bakalan ngelakuin itu. Cuman sayang om itu udah nggak muda seperti kamu lagi." Ataupun kita dengar tante kita ngomong, "Oh tante itu dulu pengen jadi wartawan, cuman karena tante harus nikah atau tante eh, dulu cuma lulusan SMA, makanya tante ngerasa nggak mungkin." Akhirnya ya padahal tante itu sebenarnya ingin jadi wartawan, cuma ya nasibnya gitu. Jadi sebenarnya kata-kata mereka ini sangat penuh dengan makna. Ini merupakan salah satu bentuk penyesalan mereka di hari tua mereka. Ingat, tidak ada impian yang sulit digapai kecuali impian yang hanya terus dipikirkan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata. Saya ulang sekali lagi. Ingat, tidak ada impian yang sulit digapai kecuali impian yang hanya terus dipikirkan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata. Menonton kisah hidup dari pendiri Microsoft, Apple, McDonald, Facebook membuat saya merasa semangat untuk terus mengejar mimpi saya. Jack Ma bilang, tidak ada yang gratis. Tidak ada orang yang akan mengusahakan impianmu untukmu. Hanya ada dirimu sendiri. Bahkan CEO Facebook atau yang bisa kita panggil Mark mengatakan bahwa ia tidak akan menyangka untuk membangun sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Awalnya ia mengira itu adalah orang lain, dan siapa sangka orang lain itu adalah dia. Hanya karena kamu bukan siapa-siapa sekarang, bukan berarti kamu gak bisa jadi apa-apa suatu saat nanti. Yang kamu perlukan adalah gigi, berani ditolak berkali-kali, dan tidak cepat bosan. Ada satu quotes dari Zig Ziglar, kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka, gagal bukan dari kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya Haris Manorek, salam pamit.